Halo para penikmat sepak bola sejati, selamat datang kembali di channel Raftel Sport. Hari ini, tepat pada tanggal 24 April 2026, kita sedang berada di titik didih perburuan gelar juara Premier League musim 2025-2026. Dengan sisa 5 pertandingan lagi, papan atas klasemen menyajikan drama epik yang dijamin membuat jantung setiap fans berdebar sangat keras. 3 tim raksasa, 3 manajer jenius dengan filosofi taktik yang jauh berbeda. Namun hanya ada satu piala yang berhak diangkat tinggi-tinggi ke langit Inggris pada akhir bulan Mei nanti untuk menggantikan posisi Liverpool sang juara bertahan. Kita sedang berbicara tentang pertarungan hidup mati antara Manchester City, Arsenal, dan Manchester United. Musim ini benar-benar berjalan dengan gila, brutal, dan jauh di luar prediksi banyak pakar sepak bola. Persaingan gelar juara tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah kemenangan konvensional di atas kertas, tetapi oleh setiap gol yang bersarang, setiap sentuhan di kotak penalti, dan setiap keputusan krusial di atas lapangan. Jarak poin antara dua kuda pacu teratas sangat identik, tak berjarak sama sekali, yang membuat margin kesalahan kini bernilai mutlak 0. Satu kali saja pemain kunci terpeleset, satu blunder kecil di lini belakang, atau satu kegagalan memanfaatkan peluang emas, maka trofi yang sudah ada di depan mata akan langsung dirampas dengan kejam oleh rival. Hari ini, kita akan membongkar secara tuntas hitung-hitungan poin berdasarkan angka resmi terbaru, menganalisis peluang nyata di atas lapangan, dan membedah skenario-skenario paling liar dari perburuan gelar ini. Mari kita langsung bedah situasi panas di atas meja berdasarkan data klasemen resmi yang baru saja diupdate per hari ini, setelah 33 pertandingan dimainkan secara penuh oleh masing-masing tim. Peta kekuatan di posisi 3 besar adalah sebagai berikut. Di peringkat pertama, sang penantang serius yang berambisi besar merebut kembali takhta dari tangan Liverpool, armada mesin pembunuh Manchester City, berdiri tegak di puncak dengan perolehan 70 poin. Menempel dengan sangat ketat, seolah menghela napas persis di leher mereka di peringkat kedua, Arsenal juga mengoleksi angka yang 100% identik, 70 poin. Lalu di peringkat ketiga, mengintai dari kejauhan namun secara perhitungan matematis belum resmi gugur, ada Manchester United dengan koleksi 58 poin. Kini, pertanyaan besarnya muncul di benak kita semua. Mengapa Manchester City berhak berada di atas Arsenal padahal poin mereka sama persis, dan selisih goal difference, keduanya juga berimbang di angka mutlak 37? Disinilah kejamnya regulasi ketat Premier League berbicara. Sesuai aturan liga, ketika perolehan poin dan jumlah selisih gol sama kuat, penentu peringkat selanjutnya adalah agresivitas gol, atau jumlah total memasukkan gol, goals for. Dalam indikator krusial inilah, Manchester City memegang keunggulan tipis namun sangat menentukan. Skuad Manchester Biru telah berhasil mencetak total 66 gol, berbanding 63 gol yang dicetak oleh Meriam London. 3 gol ekstra inilah, murni 3 gol, yang untuk sementara menempatkan takdir juara berada sepenuhnya di tangan dingin Pep Guardiola. Dengan sisa 5 pertandingan yang belum dimainkan, artinya masih ada maksimal 15 poin yang siap diperebutkan habis-habisan. Pesin maksimal Manchester City di akhir musim, 85 poin. Pesin maksimal Arsenal di akhir musim, 85 poin. Poin maksimal Manchester United di akhir musim, 73 poin. Keadaan ini menciptakan tekanan psikologis dan beban mental yang luar biasa berat bagi para pemain. Jika City dan Arsenal sama-sama konsisten menyapu bersih 5 kemenangan sisa, maka trofi berpotensi besar ditentukan oleh siapa yang bisa menang dengan margin skor lebih brutal di laga-laga tersebut. Bagi Manchester City, hitung-hitungannya di atas kertas sangat straightforward, jelas, namun dipenuhi ranjau jebakan di setiap pekannya. Mengamankan 15 poin di 5 laga sisa adalah sebuah kewajiban absolut jika mereka tidak ingin nasibnya digantungkan pada hasil pertandingan tim lain. Keunggulan agresivitas 3 gol atas Arsenal adalah modal berharga yang patut disyukuri, namun keunggulan selisih gol yang persis sama, 37, menjadi peringatan keras bahwa menang tipis 1-0 saja tidak akan pernah aman. Pep Guardiola adalah maestro sejati dalam urusan maraton liga yang menguras tenaga dan emosi. Mental juara pasukannya sudah diuji berkali-kali di fase-fase kritis seperti ini dalam beberapa tahun terakhir. Pemain-pemain City harus tetap bermain agresif, mendominasi penguasaan bola, mematikan pergerakan lawan, dan lapar akan gol di setiap menitnya. Mereka membutuhkan setiap gol yang bisa mereka ciptakan untuk memperlebar jarak aman dari ancaman pengejaran The Gunners. Jika mereka mampu mengunci 5 kemenangan beruntun, menyentuh angka 85 poin,
dan terus menjaga konsistensi mencetak minimal 2 hingga 3 gol per pertandingan, rasanya mereka akan sangat sulit untuk dikejar secara produktivitas. Namun, beban terberat justru ada di pundak City sebagai pemimpin balapan. Rasa aman yang tersaji di pucuk klasemen karena aturan tiebreaker hanyalah sebuah ilusi rapuh yang bisa hancur kapan saja. Terpeleset menjadi hasil imbang sekali saja di sisa 5 laga ini, yang berarti kehilangan 2 poin esensial, maka takdir dan mahkota juara mereka akan langsung dirampas dengan kejam oleh Arsenal, dengan catatan skuad London Utara itu menuntaskan tugas mereka meraih kemenangan. Beralih ke London Utara. Arsenal mengoleksi 70 poin dengan selisih gol, 37 dalam 33 pertandingan. Namun, fakta bahwa mereka tertinggal di urutan kedua murni hanya karena kalah produktivitas 3 gol, 63 berbanding 66, adalah kenyataan super pahit yang harus segera mereka atasi. Skenario juara bagi meriam London membutuhkan perpaduan taktis antara kesempurnaan eksekusi di lapangan dan sedikit kemurahan hati Dewi Fortuna. Skenario pertama, Arsenal wajib menang di kelima laga terakhir, dan berdoa keras agar Manchester City kehilangan poin. Entah itu ditahan seri atau kalah tragis di sisa pertandingannya. Skenario kedua, dan ini yang paling menuntut kerja ekstra keras hingga titik darah penghabisan. Jika City ternyata terus meraup kemenangan dengan skor-skor wajar, maka Arsenal diwajibkan memenangkan kelima pertandingan sisa dengan skor yang sangat telak. Menang 1-0 atau 2-1 tidak lagi relevan. Mereka harus menang 4-0 atau 5-0 setiap akhir pekan. Mereka dipaksa mengejar defisit 3 gol secara sporadis tanpa ampun. Arteta akan menuntut para pemainnya untuk tampil kesetanan. Arsenal kini tidak bisa lagi bermain konservatif, menurunkan tempo, atau sekadar mencari 3 poin aman. Mereka dituntut memburu gol sebanyak-banyaknya. Pendekatan ultraofensif ini akan mengubah setiap pertandingan Arsenal di 5 pekan terakhir menjadi tontonan sepak bola yang sangat memanjakan mata penonton netral, sekaligus sangat berisiko terkena transisi mematikan lewat skema serangan balik lawan. Kini, kita harus membahas skenario yang paling gila, paling mission impossible, sekaligus paling ajaib jika sampai benar-benar terwujud dalam sejarah sepak bola modern, skenario juara Manchester United. Di bawah komando taktik yang cerdas dari Michael Carrick, United telah merombak total identitas permainan lapangan mereka menjadi jauh lebih matang, sistematis, dan kolektif. Tanpa mengandalkan nama-nama bintang masa lalu yang sudah beranjak pergi, Carrick sukses membangun kekuatan baru yang bertumpu murni pada soliditas tim. Keseimbangan lini tengah yang digalang dengan tingkat disiplin tinggi oleh jenderal lapangan tengah Casemiro, dipadukan dengan energi tanpa batas dari pemain muda brilian seperti Kobbie Mainoo, terbukti esensial dalam menjaga kedalaman skuad setan merah musim ini. Mentalitas baja dan kebangkitan tim ini terbukti dengan sangat jelas pada pertandingan pekan ke-32 lalu. Meladeni tantangan berat dari raksasa London lainnya, Chelsea, skuad asuhan Carrick sukses mengamankan kemenangan yang sangat krusial. Kemenangan atas The Blues bukan sekadar raihan 3 poin biasa. Itu adalah sebuah suntikan moral masif, pembuktian karakter, dan statement bahwa MU belum habis. Di laga itu, United menunjukkan disiplin taktis yang solid dan mental pemenang sejati yang menolak menyerah di fase-fase akhir musim kompetisi. Kemenangan ini menjadi pondasi motivasi yang sempurna untuk menyapu bersih sisa laga. Jadi, pada akhirnya, siapa yang akan mengangkat trofi berkilau itu di bulan Mei nanti? Apakah Manchester City akan berhasil merebut kembali takhta juara dari tangan Liverpool dan merajai klasemen akhir berbekal keunggulan agresivitas gol? Apakah Arsenal akan mampu membalikkan semua keraguan publik dan melampaui batas dengan guyuran hujan gol di 5 partai krusial terakhir? Ataukah alam semesta secara mengejutkan sedang menyusun sebuah plot twist paling spektakuler dan tak masuk akal sepanjang masa bagi perjuangan heroik Manchester United asuhan Michael Carrick? Tensi klasemen kini sudah mencapai puncaknya. Setiap operan akurat, setiap tackle keras yang memercikkan api di lini tengah, dan setiap bola yang merobek jaring gawang di 5 pertandingan tersisa akan diawasi serta dianalisis secara mikroskopis oleh jutaan pasang mata penonton di seluruh dunia. Bagaimana hitung-hitungan dan analisis versi kalian sendiri menyikapi angka-angka valid ini? Silakan tuangkan prediksi jitu, tebakan juara, dan opini terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Pastikan untuk selalu menikmati persaingan level tinggi ini. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian menyukai pembahasan mendalam ini, klik subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal satupun update konten analisis kami berikutnya. Salam sepak bola, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.